Pernahkah engkau berada di titik di mana hanya untuk menarik napas saja rasanya berat? Bukan karena paru-parumu sakit, tetapi karena pikiranmu penuh sesak, penuh angka, penuh kekhawatiran yang tak mau enyah. Ada masa dalam hidup ketika dunia tidak lagi terasa luas. Langit seolah mendekat, menekanmu dari segala arah, membuat langkah-langkahmu mengecil, seperti sedang berjalan di lorong gelap yang tak berujung. Di luar, semua orang melihatmu baik-baik saja. Tapi di dalam, batinmu seperti tanah yang retak, kering, dan menahan tangis yang tak pernah benar-benar kau izinkan jatuh. Ada malam-malam ketika engkau memejamkan mata, tetapi tidur tidak mau datang. Setiap detik terasa panjang, setiap hembusan napas terasa penuh sesak. Engkau mencoba tersenyum di siang hari agar orang rumah tidak khawatir, tapi hati kecilmu tahu senyum itu rapuh, sangat rapuh. Dan semua ini bermula dari satu kata, hanya 5 huruf, tapi efeknya bisa mengguncang iman. Hutang. Kata itu kecil, namun bebannya mampu menelan seluruh kedamaian yang dulu kau miliki. Ia datang pelan, seperti angin malam yang merayap dari celah pintu, tapi lalu mencengkram kuat dan mencekik detik demi detik dalam hidupmu. Engkau berusaha menenangkan diri, berusaha percaya semuanya akan baik-baik saja, tetapi tagihan datang tanpa kenal waktu. Pesan masuk membuatmu berdebar, nada dering telepon membuatmu ingin lari, dan setiap malam engkau berkata dalam hati, "Ya Rob, sampai kapan?" Jika hari-hari ini engkau sedang berada di titik itu, maka video ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan padamu. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, aku ingin meminta sesuatu yang sederhana. Bukan untuk keuntungan channel ini, tapi agar dakwah seperti ini tidak terhenti dan bisa menjangkau banyak hati yang membutuhkan. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan ingin kebaikan ini terus tersebar, dukung dengan subscribe, like, dan komentar. Semoga dukunganmu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan. Ada satu fase dalam hidup yang tak banyak orang bicarakan. Fase ketika engkau merasa kesepian di tengah keramaian. Saat engkau merasa Allah jauh, padahal engkau sedang memanggilnya lebih keras daripada sebelumnya. Engkau sujud, engkau menangis, engkau memohon, tapi jawaban seakan tidak pernah turun. Engkau mulai bertanya, "Ya Allah, Engkau Maha mendengar, mengapa Engkau diam?" Padahal engkau tidak tahu bahwa pada saat itu Allah sedang sangat dekat denganmu, lebih dekat dari degup jantungmu sendiri. Banyak orang mengira bahwa ketika hidup sedang sulit itu berarti Allah sedang menghukumnya. Padahal tidak selalu demikian. Kadang Allah mengizinkan engkau jatuh bukan karena Ia benci, tetapi karena Ia ingin engkau kembali menyandarkan seluruh hidupmu kepadanya, menghapus kesombongan yang tak terlihat, membersihkan ria yang terselip, melembutkan hati yang mulai mengeras. Dunia memang tempat ujian. Ia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi mereka yang tak peduli pada akhirat. Maka saat dunia terasa sempit, itu sebenarnya alarm dari langit. Allah sedang berkata, "Kembalilah, engkau terlalu jauh." Engkau bisa melihatnya dari cara hatimu gelisah, dari tidurmu yang tak nyenyak, dari pikiranmu yang tak tenang, dari sujudmu yang terasa hampa. Itu bukan karena Allah meninggalkanmu, tetapi karena engkau begitu lama meninggalkannya tanpa sadar. Kadang Allah mencabut ketenangan bukan karena Ia ingin menghukummu, tetapi karena Ia ingin engkau mencarinya lagi. Ada satu ayat yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita hayati.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Setiap kali ayat ini dibacakan, hati kita bergetar. Kita tahu ayat ini benar. Kita yakin Allah tidak mungkin berdusta. Tetapi mengapa hidup kita tetap sulit? Mengapa rezeki tidak kunjung datang? Mengapa jalan keluar seolah tertutup? Jawabannya sederhana. Kadang ada penghalang antara doa kita dan langit. Penghalang itu bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena dosa kita sendiri yang membangunnya. Dosa tidak selalu tampak besar. Ia tidak selalu berupa perbuatan buruk yang mencolok. Ia bisa datang dalam bentuk kecil, kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap biasa. Sedikit menunda pembayaran, sedikit menipu dalam laporan, sedikit riba karena terpaksa, sedikit memakan hak orang lain, sedikit demi sedikit, tapi lama-lama membentuk tembok yang menghalangi rizki kita naik ke langit. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizki karena dosa yang ia lakukan." Hadis riwayat Ahmad. Dosa itu seperti debu yang menempel di cermin. Ia tidak melukai, tidak berdarah, tidak menimbulkan luka, tapi cukup untuk mengaburkan cahaya. Dan rizki itu bukan hanya uang. Rizki adalah ketenangan. Ketenangan adalah rizki. Keluarga yang harmonis adalah rizki. Hati yang lapang adalah rizki. Jika rizkimu terasa terhalang, maka periksalah cermin hatimu. Ada debu apa yang menempel di sana? Dari seluruh dosa yang menghalangi rezeki, ada satu yang paling halus tapi paling mematikan. Riba. Riba tidak datang dengan wajah buruk. Ia tidak menakutkan di awal. Ia justru datang dengan senyum manis. Cepat cair, tanpa ribet, tinggal tanda tangan. Khusus hari ini bunga ringan. Orang yang sedang terdesak akan mudah tergoda. Sangat mudah. Karena riba tidak pernah muncul sebagai ancaman. Ia muncul sebagai jalan keluar palsu. Sama seperti pelukan hangat dari ular berbisa. Nyaman di awal, menggoda, memberi rasa aman yang palsu. Tapi semakin ia melingkar, semakin kuat ia mencengkram. Dan pada akhirnya, kau tak lagi bisa bernapas. Allah tidak menyebut riba sebagai kesalahan kecil. Allah menyebutnya perang. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Baqarah 279. Perang dari Allah bukan sekedar gagal usaha, bukan sekedar hidup susah, bukan sekedar sial. Perang dari Allah berarti dicabutnya keberkahan. Setiap rupiah terasa hilang tanpa jejak. Setiap usaha kandas. Setiap hari terasa berat. Setiap keputusan terasa salah. Dan yang paling menakutkan dari riba bukan bunganya, tetapi bagaimana ia membuat kita terbiasa dosa hingga hati tidak lagi merasa bersalah. Namun ingat, Allah tidak pernah menutup pintu untuk mereka yang ingin kembali. Jika engkau bersungguh-sungguh ingin meninggalkan riba, Allah akan memudahkan langkahmu, meskipun itu terasa berat pada awalnya. Karena rezeki yang bersih itu seperti air yang jernih, mengalir pelan, namun menenangkan. Berbeda dengan riba, yang deras seperti banjir, namun menenggelamkan. Meninggalkan riba, membersihkan diri dari dosa, menghapus kebiasaan buruk. Semua itu tidak mudah. Namun satu hal harus kau tahu, Allah tidak menunggu kita sempurna. Ia hanya menunggu kejujuran kita, keberanian kita untuk berkata, "Ya Allah, aku lemah, aku butuh Engkau." Taubat bukan sekedar kata. Taubat adalah keputusan jiwa, keputusan untuk berhenti berlari dari Allah dan mulai berlari menujunya.
Dan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah adalah tetes yang mampu memadamkan api dosa yang bertahun-tahun menumpuk. Mulailah dari satu istighfar yang jujur. Ucapkan dengan hati yang pecah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ulangi sampai dadamu terasa lebih longgar, sampai ada cahaya kecil yang muncul di sudut hatimu. Karena ketika dosa hilang, rezeki datang. Dan saat rezeki datang, hutangmu bukan lagi kutukan, tetapi jalan pulang menuju rahmatnya. Banyak orang mengira tawakal adalah duduk di sudut kamar sambil menunggu jawaban. Padahal tidak. Tawakal bukan diam, tapi melangkah sambil percaya. Tawakal adalah bekerja meski hasil belum tampak, berusaha meski peluang kecil, sujud meski doa tak kunjung dikabulkan. Tawakal bukan menyerah. Tawakal adalah kebalikan dari menyerah. Tawakal adalah percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Allah berfirman, "Cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung." Ali Imran. Dan lagi, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. At-Talaq. Saat hatimu mulai benar-benar bertawakal, engkau akan merasakan ketenangan yang aneh, yang tidak bisa dibeli dengan dunia manapun. Karena tawakal yang sejati adalah saat engkau berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi Engkau Maha Mampu." Dan saat itulah dunia tidak lagi menekanmu. Justru Allah yang memudahkanmu, pelan-pelan, satu demi satu, di waktu yang paling tepat. Namun ketahuilah, Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Ada amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW yang jika dilakukan dengan hati yang jujur menjadi sebab datangnya pertolongan dan kelapangan rezeki. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi pembuka pintu rezeki. Allah berfirman, "Mohonlah ampun, niscaya Ia akan memperbanyak harta kalian." Istighfar 100-300 kali sehari akan membersihkan penghalang yang menutup jalan keluar. Amalan kedua adalah doa pelunas hutang yang diajar Nabi SAW. Allahumma kfini bihalalika an haromika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Doa ini dibaca setelah sholat, terutama setelah subuh dan isya, memohon kecukupan dari yang halal dan dijauhkan dari ketergantungan kepada manusia. Amalan ketiga adalah sholat hajat 2 rakaat untuk benar-benar mengadukan kesulitan kepada Allah. Di sujud terakhir, sebutkan hutangmu satu persatu dengan hati yang pasrah. Yang keempat adalah membaca surat Al-Waqiah setiap malam, sebagaimana banyak dianjurkan ulama agar dijauhkan dari kefakiran dan diselimuti keberkahan dalam rezeki. Dan yang terakhir, sedekah, walau kecil, karena sedekah adalah magnet pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jika amalan-amalan ini dijaga dengan keikhlasan, insya Allah jalan yang sempit akan Allah lapangkan dan hutangmu akan Allah selesaikan dengan cara yang tak pernah kau sangka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Menolong, dan Maha Membolak-balik hati. Lapangkanlah dada saudara-saudara kami yang sedang menonton ini. Ringankanlah beban hidup mereka. Hilangkanlah kesedihan yang menekan hati mereka. Dan jika di antara mereka ada yang dililit hutang, maka mudahkanlah pelunasannya dengan cara-cara yang Engkau ridhoi. Ya Rabb, berkatilah rizki mereka, kuatkan langkah mereka, dan jadikan setiap air mata mereka sebagai sebab datangnya kasih sayang-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, kuatkan iman kami, dan dekatkan kami dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin.